siap panen itu sebetulnya dengan berat 100 sampai 150 itu berat pakannya sekitar 2% dari total keseluruhan ikan yang ada di kolam. Nah, tujuan itu adalah kita bisa apa ya? Bisa tahu bahwa oh kita ngasih makannya berapa nih harusnya, dan kita bisa proyeksikan oh ikan ini kira-kira nanti mau panen sampai kapan, kita butuhnya berapa, jumlah pakannya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini saudara gua, adik gua, namanya Batara. Jadi kebetulan Batara ini mau coba yang namanya menanam ikan atau beternak ikan atau membesarkan ikan lele. Dan hari ini kita akan bahas segala macam tentang bagaimana kita bisa menanam ikan untuk pemula sehingga hasilnya bisa maksimal. Ya, Batara, apa kabar Batara? Kabar baik, Pak. Lama gak ketemu ya? Iya. Jadi gimana kemarin kalau abang lihat di status kamu mau nanam ikan, apa besaran ikan lele, gimana maksudnya? Iya, pembesaran ikan lele, tapi ada beberapa sumber ide-ide yang untuk cara untuk membesarkannya itu. Kamu sudah nanya sama orang sebelumnya? Iya, sebelumnya. Oke. Beberapa sumber lah. Nah, yang kita coba dengan bioflok itu dengan kapasitas kolamnya 2 meter. Tinggi airnya itu disarankan 60 cm. 60 cm. 60 cm. Kolamnya yang kamu pakai kolam apa? Kolam bulat apa kolam apa? Kolam bulat. Kolam bulat. Oke. Nah, Pakai terpal ya berarti ya? pakai terpal. Oke, berarti naik ke atas itu kolam. Naik ke atas. Oke. Nah, itu coba masukkan satu, karena disarankan dari yang sudah pengalaman itu di dalam satu kapasitas, dalam satu kolam itu diisi 1000 ekor. Jadi satu kolam 2 meter, diameter 2 meter, kamu isi 1000 ekor. 1000 ekor. Oke. Nah, dengan cara memasukkan bibit lelenya itu, didiamkan air dalam 1 minggu. Ketika nanti udah mulai ada jentik-jentik dan lumut, nah disitulah baru dimasukkan bibit. Oh, oke. Kamu kalau boleh tahu nanyanya di mana sebenarnya? Ada beberapa sih, salah satunya di Bogor. Di Bogor. Nah, itu di daerah di daerah Pekansari. Pekansari. Nah, itu sarannya dia seperti itu. Kita masukkanlah dia bibit lele. Cuman Ada berapa kolam kamu tanam di sana? awalnya itu tempatnya sih memang udah ada 8. Oh, ada 8 tempat. Oke. Dengan kita coba 3 kolam dulu. Kau udah diisi yang 3 kolam? Iya, dengan isi 1 kolam 1000. Cuman metodenya yang pertama tadi yang saya bilang itu diendapkan air dalam 1 minggu, baru masuk bibit lele. Itu langsung mau isi tuh ke dalam itu, diisi seminggu. Ya. Oke. Airnya air apa? Air tanah atau air pump kalau di tempat? Kalau di sana itu saluran air dari setu aja. Oh, jadi air dari sungai? Iya, dari setu lah. Setu pakai pompa ditarik ke situ? Betul. Bukan air tanah? Bukan. Jadi air setu yang memang kita nggak tahu sumbernya, bekas dari setu atas itu ada kan, ada yang bekas nantinya orang cuci piring atau apa. Iya. Ditetapkan dia 1 minggu, masuklah itu kemarin ikan lele ke sana. Dengan kapasitas berarti kan 3 kolam dengan isi 3000. Oke, baru yang di tanah baru 3000. 3000. Kemudian karena itu ikan lele nggak terlalu banyak mati, akhirnya kita buat lagi
Oh. Dari 3.000 itu Iya. tertarik, ya udah kita isi lagi yang 5. Ini namanya pemula yang sudah expert nih. Udah banyak langsung pokoknya. Jadi masuk 5 kolam dengan porsinya sama, tapi metodenya beda. Oke. Ya, jadi yang pertama tadi itu air dimasukkan dulu dalam 1 minggu. Yang ini karena kita ngerasanya air itu pun dari setu, nggak nunggu seminggu. Jadi 3 hari dimasukkan. Air diisi 3 hari. Ya, bibit ikan lele ditanam di situ. Begitu datang, besokannya itu ikan udah pada mati. Berapa matinya? Kita masukkan 5.000 semua 5 kolam itu, kurang lebihnya ada 3.000 yang mati. Oh. Alhamdulillah banyak ya. 3.000 ekor. Itu ikan kalau masih hidup itu bisa jadi apa namanya? Apa yang dari ikan asin apa namanya? Bisa jadi peyes sebenarnya. Cuma karena udah mati mesti lo buang buat ikan. Iya iya. Jadi mati semua tuh 3.000. Mati semua. Cuman Yang 2.000 mati di satu kolam yang sama atau enggak? Beda-beda. Jadi Beda-beda. yang Total semua kira-kira 3.000. kurang lebih 3.000. Yang masih bertahan mungkin ya sekarang pun udah nggak nyampe 2.000 ekor. Karena setiap harinya ada yang mati 5, ada yang mati 3 gitu. Berkurang lah sininya. Itu yang kita nggak ngerti itu salahnya di air yang nggak sampai dia berumut itu yang dimasukkan ikannya itu, atau memang bibit lelenya yang kurang bagus. Tapi lelenya apa? Pas beli apa? Katanya apa? Sangguriang? Sangguriang. Sangguriang. Lelenya sangguriang. Sangguriang apa tangkuban perahu? Oh, sangguriang itu tangkuban perahu kan? Iya kan? Iya, jadi intinya gini. Paling kundang kayaknya. Alhamdulillah. Karena kita lihat bibit pertama dan bibit kedua memang agak sedikit berbeda. Oh, tapi tempatnya sama nggak? Tempatnya sama. Oh iya, biasanya memang mereka itu yang jual bibit tidak semuanya mereka apa namanya punya sendiri kadang-kadang. Iya. Mereka juga terima kiriman orang, mereka jual lagi sebenarnya. Iya. Kadang-kadang sih begitu. Nah, jadi kalau dilihat sih sebenarnya airnya mungkin yang terlalu cepat dia belum sampai berlumut, dimasukkan bibit ikan di situ mungkin itu yang buat dia cepat apa namanya mungkin gasnya atau apanya masih ada di situ gitu. Lah, pada saat yang pertama aman. 3.000 pertama aman. Nah, yang kedua ini begitu dibeli 5.000, dicemplungin di kolamnya, kemudian 3.000 mati. 3.000 Besoknya mati, sisa 2.000. Pertanyaannya begini, pada saat lo beli bibitnya, itu dari tempat bibit itu ke tempat itu berapa lama? Yang kedua, itu dari sana packagingnya atau bungkusnya pakai apa sebetulnya? Nah, kalau untuk durasi waktunya dari sumber ke tempat lokasi apa namanya kolam itu kurang lebih 1 jam. Cuman untuk packing dia dalam satu Pasti bawa dari yang kita beli ya? Dari sumber sana kita 5.000 apa namanya 5.000 Piece. ekor itu dibawakan hanya 3 jerigen. Oh, pakai jerigen? Iya, jerigen. Yang warna apa? Kapasitasnya 30 liter lah mungkin ya. Warna putih atau warna biru? Warna biru. Oh, berarti dibalik ya? Bukan dibalik, apa ditidurin? Baru lubangin. Di lubang-lubangin. Oke. Nah, itu diisilah dia kapasitas 5.000 ekor di situ dalam 3 jerigen itu dibagi 3. Oh, berarti kira-kira 1.500 sampai 2.000-an lah ya? Atau memang itu yang membuat dia ikan itu sampai stres sampai di lokasi, atau memang airnya tadi sumber airnya yang memang belum cukup untuk dia masuk ikan lele ke dalam kolam. Gitu. Jadi hampir sama pengiriman dengan yang pertama. Yang pertama gitu juga? Iya, pakai itu juga? Pakai itu juga. Cuman karena memang dia apa namanya terlalu banyak dimasukkan di dalam satu tempat itu. Yang pertama berapa tempat? Maksudnya ketika 3.000 tuh ada berapa itu? Berapa tempat? Sama 3 tempat. Oh, berarti 1.000. Nah, kali ini di apa namanya dimuat dengan 1.500 Lebih 1.750 kira-kira gitulah ya. Iya. Apa itu yang buat dia sampai ikan itu stres? Karena Kalau jamnya siang, malam, pagi sama? kalau yang pertama yang 3.000 itu justru malah sore. Sore. Sore jam 3 sampai jam 4. Oke. Nah, kalau yang 5.000 ini itu bisa dibilang udah tengah malam habis isa. Habis sisa Iya, dikirim. berarti udah hampir jam
Habis sholat isya maksudnya ikannya. Habis sholat isya ikannya. Ikannya apa yang jual habis sholat isya? Yang jual mungkin. Iya, iya. Jadi posisinya harusnya lebih adem kan dia datang ke lokasi itu, jadi nggak ini apa memang karena udah terlalu penuh. Ukurannya sama. Ukurannya waktu dibeli ukuran berapa sih? Sorry, kalau yang pertama memang agak besar. Agak besar. Mungkin besar tuh 89. Iya, 89. Oke. Nah, yang baru datang yang 5.000 ekor ini memang agak kecil. Nah, karena belinya lebih murah sedikit. Harganya sama. Harganya Sama sih, sama. Oh, udah naik katanya. Ya, Jadi yang kecil mungkin sumbernya ini sumber apa namanya ya? Iya, iya. Gelombang pertama kan udah habis, sehingga diambil yang pembibitan yang Agak kedua. lebih kecil lagi sedikit. Iya, agak kecil, tapi nggak begitu banyak perbedaannya, hanya ya bisa dibilang 6-7 yang datang ini. Iya. Karena perbedaannya memang nggak signifikan, tapi buat ketahanan ikan sebetulnya signifikan ya Bapak. Jadi mungkin kalau yang mengenai ini, yang pertama ini kalau menurut gua ya, kalau kita mau beli ikan, usahakan minta sama yang jual, karena ini kan ikan masih kecil nih, masih kecil. Jumlah per tempatnya jangan terlalu banyak, karena itu juga pasti akan membuat gesekan di dalam kolam sendiri. Nah, yang kedua adalah pastikan sebetulnya oksigennya ada di ikan. Kalau ini kan berarti dibuka gitu aja kan, karena nggak ditutup ya. Nah, memang kalau ikan yang lebih kecil itu memang kecenderungan hidupnya atau kematiannya lebih tinggi daripada ikan yang sudah agak besar. Jadi, tapi kalau masalahnya di 3.000 ini sebetulnya 3.000 itu bukan angkanya yang sedikit ya. Artinya persentasenya lebih dari 50% kan. Tapi ya itulah seninya kalau kita berbisnis ataupun mau membesarkan lele, kadang-kadang variabelnya banyak nih. Di awal kita mau nanam aja sudah ketemu dengan kematian ikan kan sebetulnya. Nah, sebetulnya pengalaman gua sih sebetulnya yang pertama bisa jadi karena airnya memang tadi yang Batara bilang tadi belum diendapkannya belum maksimum. Bisa jadi yang kedua mungkin bisa jadi sumber air air dari apa tadi namanya, sungai setunya tadi sebetulnya berbeda kondisinya. Mungkin pada saat itu kondisinya bagus ya kan, tapi pada saat sekarang nih apakah ada yang buang apalah, bercampur ini ya, ada yang untung-untung ada yang buang emas, dapat emas di situ kan. Tapi kan ini kan buangnya kan kadang-kadang ya namanya itulah ya, kita mungkin orang-orang suka buang sembarangan dan segala macam. Nah, itu mungkin bisa jadi masalahnya di situ. Nah, kemudian apalagi ya, kalau ikan mati itu ditanam di satu kolam berapa banyak? Tetap sama 1.000. Iya, tetap kapasitasnya 1.000. Jadi itu jumlahnya tetap sama 1.000 kan? Ya. Saran gue sih memang nextnya coba minta sama yang jual, bang, ininya jangan terlalu banyak lah, maksimum sebetulnya biasanya orang sih ngirim kalau di plastik itu bisa 2,5 atau maksimum 500 itu sudah cukup banyak sebetulnya. Nah, tapi kalau di yang tempat yang biru memang agak banyak biasanya, cuman jangan sampai 500 juga. Apalagi kecil itu kan tempatnya kan. Tapi kalau dibilang pakai oksigen kemungkinan lebih besar nggak harapannya dia lebih sehat untuk dari sumber kita ambil ke lokasi kolam yang mau diisi, kemungkinan lebih banyak ini nggak hidup nggak dibandingkan kalau memang biasanya kalau yang jual ikan ya, kalau jumlah bibitnya banyak, biasanya memang mereka pakai tempat yang biru memang. Itu karena itu bisa dibuka, itu bisa masuk oksigen kan sebetulnya, dan juga supaya ikan itu nggak terlalu saling bergesekan di situ. Tapi memang balik lagi, tetap juga nggak bisa terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya efeknya begitu tuh ikan. Tapi memang kenyataannya begitu datang itu banyak yang luka memang. Iya kan? Banyak yang luka kan? Iya, muncungnya itu juga udah banyak yang luka. Terus di bagian punggung belakang itu udah kena patilnya teman-temannya sendiri. Jadi mungkin itu yang buat juga banyak juga ikan-ikan tuh yang mati akhirnya kan.
nggak kuat dia gitu untuk ininya. Lah, terus itu di kolamnya gimana buatnya kolamnya? Maksudnya gimana? Buat kolamnya itu pakai terpal terus diapain? Pakai Pakai wire mesh. ormes yang diputar Ya, gitu. kita beli, dibulatkan, terus dibendrat sampai dia bulat, baru kita ke tukang terpal, dibuat, di custom sesuai dengan diameternya. Ukuran itu. Iya. Nah, untuk tingginya sih sebenarnya aslinya. Tapi terpalnya sama nggak? sama. Sama yang pertama, kedua, ketiga itu sama semua. Satu merek. Satu tempat lah ya. Iya, satu tempat. Iya. Cuman tinggi airnya itu memang karena kita disarankan tadi tetap 60, semua rata kita buat 60 ketinggian air. Nah, gitu. Cuman ya hanya durasi masuknya aja yang pertama 3.000 itu dengan kapasitas 1 minggu setelah yang masuk 5.000 ekor ini gitu. Gitu. Jadi memang sebenarnya ya nggak ada yang beda. Mungkin yang tadi itu ya hanya air itu aja. Ya karena mungkin yang air pertama atau memang tadi agak bersih atau gimana gitu kan, yang kedua ini kurang bagus gitu. Iya. Itu aja sih ininya. Nah, terus ikannya kasih makan apa? Makannya itu pelet, pakai pelet. Pelet. Ukuran berapa? Ukuran apa namanya? Ukurannya itu kalau di pakan itu nomor 2 ya, kalau nggak salah. 7812 yang sedang ya? Iya, yang sedang. Jadi itu emang kita mau buat dari dia masuk sampai. Itu yang ngasih tahu dari sana? Ya, ada juga saran beberapa teman-teman lah gitu kan, pakai itu aja jadi biar awet, nggak beberapa kali beli pelet yang. Oh gitu, disuruh pakai satu pakan 7812 terus? Ya, jadi cuman hanya pemberian makannya aja yang beda gitu. Jadi makannya gimana? Cara ngasih makan gimana? Jadi dari awal kalau yang masih bibir kecil dimasukkan di dalam toples, dikasih air hangat aja dulu sampai dia kayak agak hancur. Baru pakai sendok Tujuannya supaya dia hancur. Ya, tujuannya agak lembek, kemudian hancur, kemudian dikasih ke ikan. Tujuannya itu. Nah, jadi nggak beberapa kali beli tahapan ukuran makan pelet gitu. Jadi itu aja dia, nanti mulai besar lagi baru nggak pakai menggunakan air panas, langsung aja ditebar gitu. Jadi, cuman gini loh Batara. Iya, ikan itu sebetulnya kalau biar kamu tahu, ikan itu biaya produksi terbesar itu ada di makanan sebetulnya. Artinya pakan ini komposisinya hampir 70% biaya ikan. Jadi kalau kita mungkin harga pakan itu kan beda-beda. Ada 7811, 7812, 7813. Yang paling murah adalah 7813 sebetulnya. Kemudian tengah-tengahnya 7812, kemudian 7811. Ini yang paling kecil, paling halus. Ada lagi sih yang baru buat dia lahir. Nah, kalau saran gua sih sebetulnya lebih baik lo pakai tiga-tiganya. Sesuai dengan ukurannya. Kenapa? Karena 7811 ini biasa mungkin dikasih makan cuma 2 mingguan. 7812 ya sekitar 2 mingguan juga nih. Biasanya ukurannya sekitar 6 sampai 9 lah. Begitu sudah 9, ini sudah masuk ke 7813 sampai dengan dia panen. Jadi kalau buat gue sih, buat apa lu pakai pakan yang lebih mahal? Karena 7812 ini lebih mahal harganya. Meskipun nggak beda jauh ya, cuman kalau dikali volumenya besar, ya lumayan bro. Jadi mendingnya ya tetap lo pakai setelah itu pakai 7813 karena harganya lebih murah sedikit sih, tapi ya dikali berapa puluh kilo, apa ratus kilo ya harganya lumayan jadinya. Tetap berarti kalau disarankan beli 3 jenis kalau untuk mulai dari awal. Nah, bukan 3 ya sesuai dengan ukuran ikan. Kalau lo punya ukuran ikannya misalnya 67, sebetulnya pakan 2 sudah bisa sebetulnya. Dimulai dari pakan 2. Nanti sudah mulai 9 cm itu berarti kira-kira sekitar 2 mingguan apa 3 mingguan udah langsung pakai pakan 3 terus. Jadi penggunaan yang nomor 2-nya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak dan lebih murah. Dan juga kalau menurut gua sih ya sebetulnya nggak salah juga sih tadi yang teman lo saranin kalau dikasih air panas sedikit. Nah, kalau menurut gua sih begini. Kalau dikasih air panas, ikan itu kalau dia kemudian dia kering lagi, dikasih lagi itu nggak apa-apa. Artinya kayak teman-teman di para peternak lele ada yang ngasih E4 atau Molusa itu dia dicampur di makanannya, dibasahin kemudian dikeringin lagi baru dikasih, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia masih basah ataupun masih lembek, menurut gua lu kasih ke kolam itu banyak nggak kemakan jadinya.
nggak kemakan, kemudian jatuh ke mana, ke dasar kolam. Dasar kolam. Malahan itu menjadi sumber apa namanya, sumber penyebab meningkatnya amoniak atau bau. Atau pengalaman gitu nggak di sana? Iya, Ngalamin juga. Berapa lama kolamnya? Maksudnya setelah berapa hari baunya bau banget? Masuknya itu udah mulai di usia 2 minggu tuh, udah mulai kelihatan bau tuh airnya. Oh, 2 minggu yang pertama udah Iya, bau. Udah mulai bau. Gitu. Jadi solusinya memang katanya ketika nanti masuk dia minggu ke-3 atau ke-4, itu mempersiapkan kolam satu lagi yang udah diisi dengan metodenya sama. Kita taruh dulu air 1 minggu, baru dipindahkan ikan yang lama ini tadi ke kolam yang baru dengan air yang udah 1 minggu diendapkan. Nah, jadi yang lama itu dikuras lagi, dimasukkan air lagi. Nanti ketika yang ini mulai bau lagi, dipindahkan lagi, gitu sampai dia nanti menjelang panen. Jadi tujuannya nggak hanya menguras sambil menseleksi mana yang kira-kira kerdil, ikannya dipindahkan khusus dia di kolam lain gitu. Iya. Pemilahan lah ya. Iya. Memang pemilahan itu memang harus dilakuin sih, karena ikan itu ya kadang-kadang pengalaman gue juga sih, tumbuhnya nggak rata. Bukan karena dia, jadi penyebabnya banyak tuh kalau tumbuh nggak rata. Yang pertama memang kalah makan. Kadang-kadang makannya kalah cepet nih. Yang besar makin cepet besar. Yang kedua adalah karena genetika ikan atau kerdil. Ya bukan cuma manusia nih, bukan cuma orang, ikan pun atau semua makhluk ciptaan itu pasti ada yang nggak sempurna. Bukan nggak sempurna sih, ada kesempurnaannya di tingkat lainnya. Tapi fisiknya dia kurang bagus kan. Nah, lele juga begitu, kadang-kadang kerdil. Nah, itu yang ya memang harus dipilah. Nah, sambil tadi kita mengontrol amoniak. Jadi bau itu sebetulnya, bau itu karena amoniak dalam air komposisinya meningkat. Itu disebabkan karena yang pertama makanan yang kamu kasih itu nggak dimakan semua, akhirnya dia ngendap ke bawah, itu menyebabkan bau. Yang kedua karena kotoran ikan. Nah, kalau kamu ngasih makannya gimana biasanya? Makan ikan yang sekarang itu diapain? Ya ditebar aja gitu. Oh, dikasih gitu aja? Iya. Sampai dengan berapa banyak dikasihnya? Porsi dari itu kita ada takaran ya. Takaran bisa dibilang kalau satu takar itu hitungannya setengah kilo pelet. Nah, jadi setengah kilo kan? Setengah kilo. Itu ditebar. Karena ini udah mulai dia mau masukin usia 3 minggu. Kita udah 3 minggu. Iya. Kita lepas melalui pakai air itu udah nggak kita lakuin. Jadi sendok pakai takaran itu udah ditebar gitu aja. Dan dilakukan udah pagi, sore jam 4 sama nanti jam 10 malam. Berapa pagi? Pagi. Jam berapa paginya? Paginya itu kira-kira jam 7 jam 8. Jam 8 ya. Iya, terus sore nanti jam 4 atau jam 5, nanti menjelang malam nanti jam 10-an dikasih lagi. Dengan porsinya itu 3 kali sehari ya? Oh, padahal orang aja nggak makan 3 kali sehari ya? Malam lebih banyak makannya? Iya, jadi yang biasanya satu kolam itu kita kasih 1 takar, pagi sama sore, yang malam 2. Oh, kalau malam 2 takar. Karena menurut yang udah pengalaman, lebih lahap makannya dan lebih ini dia, kalau malam hari. Iya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya memang menurut gue sih, pengalaman gue ya Batara, dan memang ada beberapa referensi. Kalau gue selalu coba cari referensi dari buku, dari jurnal ataupun dari penelitian ya. Yang pertama memang umumnya, bukan umum sih, beberapa orang itu melakukan namanya pemberian pakan dengan tebar habis ya. Artinya ditebar aja, kalau dia masih makan kasih lagi, kalau dia sudah ada yang ngambang, stop. Artinya udah kenyang kan. Nah, itu sebetulnya baik juga, cuman kadang-kadang kita masih kadang-kadang ikan umpannya juga suka jatuh ke bawah, suka kebanyakan, ataupun mungkin kekurangan, ataupun mungkin ya bisa menyebabkan sebetulnya makanan itu bertumpuk ataupun nggak kemakan semua sebetulnya. Nah, yang kedua sebetulnya melalui persentase jumlah bobot. Jadi ini yang kita lakukan di sini sebetulnya, kita menghitung jumlah ataupun bobot ikan per satuan. Jadi setiap hari kita sampling nih.
Jadi kalau kita baru bisa jadi kalau kita beli ikan ukuran sekitar 57 itu kira-kira beratnya mungkin 78 lah, 78. Kalau 57 itu kecil banget sebenarnya. 78 itu beratnya sekitar 5 sampai 7 gram biasanya. Jadi Batara, kalau kita beli yang panjang kira-kira 57 ya, 5 sampai 7 atau itu beratnya sekitar 5 sampai 8 gram sebetulnya berat ikannya. Nah, itu kamu timbang, sampling, kemudian kamu kali dengan jumlah ikannya. Misalkan kamu beli 1000, berarti 5 gram dikali 1000, berarti 5000. Kemudian 5000, kita contohin ya, misalnya mana kalkulator nih. Kalau 5 gram kamu kali 1000 ya, kamu kali 1000 berarti kan ada 5000. Kemudian kalau ikan sampai dengan ukuran 7 cm, sebetulnya di beberapa buku yang gue baca itu ngasihnya 7% kali 7%. Nah, ini 350 gram kebutuhan per hari. Nah, ini kamu bagi 3. Kalau kamu tadi bilang bagi 3, benar, bagi 3. Ini kira-kira 116 gram per kasih makan. Cuman memang ikan lele ini merupakan ikan yang aktif di malam hari sebetulnya. Benar nggak bilang tadi. Jadi mereka makannya lebih banyak di malam hari. Jadi kalau tadi kita 350 ya, berarti kalau menurut gua sih paginya kira-kira 100, siangnya 100, malamnya kasih 150. Nah, kira-kira itu begitu Batara. Nah, kalau dia umurnya di kira-kira 11-12, kamu kurangin lagi menjadi 6%, nggak 7%. Karena apa namanya? Semakin besar persentase makannya semakin kecil. Bukan persentase makan semakin kecil, karena gini. Karena semakin berat ikannya, jumlah kuantitinya semakin sedikit. Iya kan? Jadi ya memang persentase makannya dikecilin lagi. Kemudian kalau dengan beratnya sekitar 25 gram, itu kamu bisa masih 6%. Kemudian di 50 gram kamu turunin di 4%, 100 gram, sampai dengan siap panen itu sebetulnya dengan berat 100 sampai 150 itu berat pakannya sekitar 2% dari total keseluruhan ikan yang ada di kolam. Nah, tujuan itu adalah kita bisa bisa tahu bahwa kita ngasih makannya berapa nih harusnya, dan kita bisa proyeksikan ikan ini kira-kira nanti mau panen sampai kapan, kita butuhnya berapa, jumlah pakannya berapa. Nah, memang kalau lo pakai teknik ini harus buat check sheet. Jadi kalau pengalaman gua sih sebenarnya kita buat check sheet. Jadi setiap pagi kan lo makan 3 kali nih, pagi, siang, malam. Pas pagi lo serok kira-kira 5 ikan sampling, beratnya berapa, timbang 1, 2, 3 dibagi, tambahi dikali 5 bagi 5. Jadi berat average-nya berapa, itu yang dikali dengan persentase. Nah, kemudian sambil ngecek tadi pH meter. Lo cek apa pH-nya? Nggak ngecek kalau untuk pH-nya. Nggak ngecek. Percaya aja sama Tuhan gitu ya. Iya kan? Nah, pH mesti lo cek, bro. pH-nya lo cek, kemudian amoniak kadar amoniaknya juga dicek. Nah, pH itu menurut pengalaman gua yang baik itu adalah di 7 sampai 8 sebetulnya. Nah, harusnya kalau mungkin nih, kalau kadang-kadang kalau air dari setu itu kadang-kadang mungkin orang ngasih apa asamnya bisa naik tuh pH-nya. Karena tadi kita nggak tahu air orang pada saat ada pencemaran gitu kan. Gitu. Nah, pH-nya mesti lo cek sebenarnya. Gitu. Nah, kalau jadi menurut gua sih sebetulnya, kalau buat kita ngontrol pakan, bisa lo cobain tadi tuh, lo coba dengan metode persentase ya. Nah, kalau mengenai tempat lokasi kolam, itu bagusnya di indoor atau di outdoor? Dengan dia kena hujan, kena matahari, tanpa harus dikasih atap atau gimana? Kalau sekarang pakai atap nggak? Sekarang nggak pakai atap. Nggak pakai atap. Jadi diatapkan langit gitu ya. Iya, betul. Gini betul. Ini memang lele itu perlu yang namanya sinar matahari. Cuman
karena kolam lu adalah kolam terpal, Iya. ini juga air hujan juga apa namanya? Air hujan langsung itu juga asamnya tinggi. Dia nggak boleh merubah kolam dengan secara drastis sebetulnya. Jadi sebenarnya yang penting itu si ikan lele itu sebetulnya merasa bahwa air ini nyaman buat dia. Nyaman itu bukan karena tinggi dan rendah enggak, tapi dia ya sudah terbiasa. Kamu kasih biasa dia pelan-pelan naik pun, begitu kamu kasih yang paling bagus pun ikannya kelar pasti. Iya. Karena dia nggak terbiasa dengan ikan itu, dengan kondisi itu, dengan kondisi air. Nah, jadi kalau menurut gua, kalau lo mau terpalin boleh atapin supaya bisa kena matahari. Tapi kalau ketika hujan juga bisa ditutup. Gitu. Iya nggak? Jadi saran gua ya bisa pakai fiber kali ya. Iya. Ya tutup yang ada mataharinya dapat tapi nggak kena hujan. Oh, pakai fiber yang transparan. Iya betul, gitu pakai transparan gitu Batara. Jadi dapat mataharinya ketika hujan, air hujan itu nggak masuk ke dalam kolam ya. Benar. Siap. Nah, apa namanya? Untuk tinggi dari kolam ke atap kurang lebihnya berapa meter kira-kira bagusnya? Kalau itu tergantung siapa yang ngerjain melihara ikan. Asal nggak kena kepala aja, nggak ada ukurannya. Nggak ada masalah. Nggak ada ukurannya. Kena panas langsung nggak ada Yes, masalah. nggak ada ukurannya. Oh gitu ya. Standarnya berarti 3 meter pun dibuat nggak ada masalah. Nggak ada masalah, aman. 3 meter cukup. Ya cuman normalnya bagusnya 3 meter bagus lah. Kalau 2 meter kan Terlalu rendah ya. terlalu rendah gitu loh. Meskipun kita 2 meter nggak kena ya, tapi kan kalau udah 2 meter ya rasanya pendek banget gitu. Panas juga kan. Nah, kalau untuk tinggi air sebenarnya normalnya kan umumnya awal kita masuk kan 60 cm tingginya. Iya. Ketika dia nanti di usia 1 bulan atau 1 bulan setengah menjelang 2 bulan itu airnya itu perlu ditambah nggak kira-kira untuk Jadi ininya? gini Batara, kalau air ini kan sebelah gini. Kalau si ikan lele itu ngambil oksigen dia ke atas. Iya. Dia perlu ke atas buat ngambil oksigen. Nah, tapi apa namanya? Ikan ini sebetulnya suka main juga di bawah. Nah, dia kalau kamu kasih tinggi yang lebih tinggi, dia susah buat ngambil oksigennya. Jadi memang rata-rata begini. Biasanya orang ketika masih baru nebar benih itu tingginya 60 cm. Yang kamu jalanin udah bener tuh. Nah, cuman kalau nanti sudah mulai besar, kira-kira taruhlah berat ikannya sekitar 75 gram lah, 75 gram. Kamu bisa mulai tambahin sedikit-sedikit, 10 cm, tambahin lagi 10 cm, tambahin 10 sampai dengan 1 meter. Nah, logikanya sih begini ya, karena kalau ikannya makin besar, Iya. itu kan berarti volume ikannya makin banyak nih. Iya. Kalau kolamnya airnya sedikit, ya meter kubiknya jadi kecil. Ikannya malahan sempit gitu loh. Sempit, ya. Malahan jadi nggak sehat, malah banyak mati. Gitu. Sama ini. Sebetulnya kalau ikannya makin besar, itu kan kotorannya juga makin banyak tuh. Iya. Makannya makin banyak, kotorannya makin banyak. Nah, ini sampahnya di bawah tuh juga makin banyak. Pernah ngalamin nggak ikan kelihatan yang kayak sering-sering di atas terus gitu? Ngapung di atas ya. Ngapung di atas. Ngapung di atas. Itu kemungkinan apanya itu kalau Ngalamin juga nggak di situ? ada ngalamin begitu. Ngalamin. Nah, jadi gini Batara, sebetulnya ikan ngapung itu karena butuh oksigen. Oh. Ya, dia ke atas, pasti dia yang naik ke atas, tapi dia nggak selalu selalu di atas terus tuh, hidungnya di atas buat ambil oksigen, karena memang biasanya itu karena tadi amoniak di bawahnya udah cukup banyak. Jadi kalau amoniak di bawah banyak, itu gas beracunnya banyak nih. Iya. Di bawah. Nah, ikan akan mengambil posisi air yang lebih nyaman buat dia. Dia akan naik ke atas terus tuh. Nah, kalau udah begitu tanda-tandanya sebenarnya air kolam kamu mesti dikuras. Karena amoniaknya udah banyak tuh. Gitu. Kemungkinan kalau udah begitu dengan dikurangin habis semua air itu atau ditambahin? Kalau kamu mau perbaikan mengurangi kadar amoniak,
bisa kamu buang habis, Iya. tadi kamu pindahin ke kolam berikutnya, itu lebih baik. Kenapa? Karena sebetulnya kadang-kadang di air itu ada bakteri-bakteri yang bisa membuat ikan nggak sehat. Nah, jadi ya sebulan sekali sih saran gue ya, sebulan sekali, sebelum sebulan kamu udah siapin air seminggu dulu buat tempat yang baru, pH-nya udah bener, kemudian udah dicek semuanya, kemudian udah dikasih penambah buat ini bakteri baik kan, itu supaya kamu bilang tadi di awal sudah ada lumut-lumutnya segala macam, itu artinya sudah mulai ada bakteri-bakteri baik di situ kan, dan itu sebetulnya yang akan merubah kotoran dalam bentuk kotoran yang akan menjadi amoniak, itu bisa dirubah menjadi makanan kembali oleh ikan, jadi bentuk protein lagi, jadi bisa dikonsumsi oleh ikan. Jadi ya sebulan sekali lah kamu kuras. Dikuras dengan air yang udah disediain tadi. Ya benar. Dan naikin ketinggiannya juga. Ketinggiannya ya. Benar. Berarti menjelang dia di usia 2 bulanan lah kira-kira ya. 2 bulan kamu udah mulai naikin. Ditambah lah maksimal mungkin airnya 1 meter 10 cm dulu naikin 10 cm, karena umur ikan kamu 2 bulan, kamu beli ukuran misalnya 78 misalnya. Sebetulnya dari lahir ke 78 dia hampir sebulanan. Jadi kamu sudah umur ikan sudah 3 bulan sebetulnya. Gitu. Jadi ditambahnya itu 10 cm, 10 cm. Ya pelan-pelan. Kalau terlalu banyak juga nggak baik juga buat ikan. Gitu. Lah, sekarang ikan nanti rencana kolam segitu banyak mau diapain ikan? Nah, jual atau mau dibagi-bagi ke? Rencananya Itu punya sendiri apa gimana sih? sebenarnya ada beberapa orang berkelompok sih. Jadi dibuatkan kita buat kelompok untuk coba kolam ikan ini nanti memang tujuannya akan dijual tapi di sekitaran lingkungan aja gitu. Oh, dijual keluarga? Ya, ya artinya kalau di pasar nanti harganya misalnya 25.000 atau 26.000, kita jual ikan murah aja, tapi untuk warga sekitar kita aja gitu. Ya bangsa harganya atau 19.000 atau 20.000 gitu. Yang di bawah harga pasar untuk di sekitaran situ gitu. Jadi untuk disuplainya itu ya memang saat ini nanti untuk warga aja gitu. Nanti kedepannya memang kemungkinan akan dibuatkan kita jual, nggak akan jual ke tengkulak gitu. Kita mau olah sendiri gitu kan. Nanti mau dibuatkan dia kayak lele goreng atau apa gitu. Jadi dengan sekarang ini kita coba dulu gimana. Ini kan udah bisa dibilang gagal juga ya, karena tadi kita beli 5.000 mati 3.000 gitu kan. Nggak ada yang gagal. Ya. Itu sebuah percobaan lah. Percobaan. Nanti Gagal tuh kalau kamu stop, baru gagal. Karena ada lagi dapat saran ini dibuatkan airnya tingginya kurang lebih 20 cm, tapi diisi kotoran sapi. Diisi kotoran sapi sama 1 minggu juga. Nanti setelah itu dia busuk, ditambah air lagi. Sampai dia 60 cm didiamkan lagi. Jadi kurang lebih waktunya 2 minggu baru masuk bibit. Nah, itu yang belum kita lakukan. Nanti lihat dulu yang pertama ini, nanti setelah panen kita akan buat caranya begitu. Jadi yang pertama airnya 1 minggu, yang sekarang ini nanti kita buatkan dia 2 minggu durasinya. Masukkan dia kotoran sapi itu, jarak 1 minggu lagi baru masuk bibit. Iya. Gitu. Jadi gini, sebenarnya kamu bisa dengan kotoran sapi atau pupuk kandang sebetulnya. Pupuk kandang. Ya, jadi biasanya sih kita juga ngelakuin waktu itu ya. Jadi itu memang dimasukin ke dalam karung, kemudian ditaruh aja di situ. Tapi karungnya jangan yang yang terlalu lebar-lebar gitu loh. Bukan karung goni juga, bukan? Ya karung goni. Karung goni.
Baiknya sih karung goni ya, jangan yang kalau plastik itu kan sebenarnya nggak bisa masuk sama sekali tuh. Iya. Mau dibolongin, kalau dibolongin jadi makin besar lubangnya kan. Nah, bagusnya sih karung goni sebenarnya. Jadi kotoran itu masukkan dalam karung goni, Ya, kan di situ. ya gini-gini lah setiap hari kan. Tujuannya sebenarnya itu membuat bakteri baik di dalam kolam, sehingga bakteri baik ini akan merubah kotoran-kotoran itu nantinya ikan menjadi bisa dimakan kembali oleh ikan itu sebetulnya. Iya. Betul. Dan itu sebetulnya salah satu cara untuk kita bisa mengontrol amoniak. Karena kalau nggak diproses, nggak ada bakteri baik, amoniaknya terlalu banyak, ya kelar ikan kita. Nanti udah makin besar, banyak matinya nanti kan. Matinya ya. Gitu. Nah, kalau ya memang sih sebetulnya yang tadi kamu bilang apa ya? Kamu mau jual ke warga sih sebenarnya benar juga sih. Dan mau jual kemana aja juga saat ini memang karena memang gini ya. Lele ini kan salah satu protein yang cukup baik sebenarnya Batara. Jadi cukup kompleks lah di situ. Dan ada protein vitamin-vitamin yang banyak ya. Dan juga sebetulnya ada zat besi yang cukup baik sebenarnya buat pertumbuhan anak-anak, ibu hamil, ya orang dewasa pasti perlu ya. Jadi cuman memang kendalanya kan memang nggak semua orang makan lele. Tapi kan ya nggak apa-apa juga, kan masih banyak yang lain kan. Tapi yang mau makan lele pun sebenarnya pasarnya cukup besar sebetulnya. Dan kalau dulu nih Batara, di zaman yang belum eranya digital kayak gini nih, dulu orang jual lele itu susah memang. Peternak lele itu rata-rata jualnya ke pengumpul lele ya. Pengumpul lele itu yang biasanya nawar ikan ke peternak. Dan pengalaman dari beberapa diskusi yang dulu katanya sih kadang-kadang memang harga jual itu bisa lebih murah daripada ongkos produksi. Karena tadi kan kamu tahu tadi bahwa biaya produksi pembesaran lele kita sebut itu 70% adalah dari pakan sebetulnya. Dan untuk membesarkan ikan atau membuat daging ikan lele 1 kg itu diperlukan dari data pengalaman ya, itu diperlukan kira-kira sekitar 1 kg pakan juga. Jadi kebayang kalau kamu mau buat 1 kg ikan, harga pakan sendiri udah berapa sekilonya. Belum kamu beli bibitnya kan. Bibitnya kamu beli kamu beli sekilo 8, berarti udah 8 dikali berapa kan. Nah kemudian belum lagi biaya kolam, biaya ngurus, biaya air segala macam. Kalau mereka menawar itu ya, makanya sebenarnya dulu banyak peternak lele memang yang gulung tikar ya karena masalah itu sebetulnya. Tapi sebenarnya kalau sekarang sih, kalau menurut gue ya, di era digital sekarang sebetulnya dan COVID ini ya, sebetulnya kayak kamu mau memasarkan langsung ke end customer itu juga nggak apa-apa. Karena di tengah-tengah ini sebetulnya harganya masih cukup menarik ya. Kalau tadi memang kalau harga lele di pasaran cukup bagus sebetulnya, tapi ke end user. Tapi kalau kita diterima di pengepul ini memang ya kamu bisa bisa harga jualnya di bawah harga produksi. Nah, dan di COVID sekarang sebetulnya kesempatannya adalah gini, orang itu takut mau keluar. Itu pertama. Yang kedua, orang mau beli makanan yang jadi di luar juga ngeri kan. Kayak dulu kita mungkin kalau kondisinya normal, malam beli aja pecel lele di banyak pinggir jalan kan. Tapi sekarang orang udah mulai nggak berani lah, ya kan. Dan mereka lebih senang masak sendiri, lihat sendiri yang dia masaknya apa nih. Dan ya kalau dimasak lagi kan aman ya sebetulnya ya. Dan memang jadi kalau di era sekarang sebenarnya menurut gua penambahan value added terhadap lele sendiri sebetulnya menjadi pasar juga Batara. Karena kalau seandainya begini, kamu mau jual lelenya ke end customer boleh, itu bagus. Kalau nggak laku, kan lele kan tambah terus nih, tambah besar nih, nggak usah takut. Kamu bisa olahnya menjadi lele frozen sebetulnya. Karena ketika sudah di frozen, sudah dibumbuin, ini lele menjadi lebih tahan lama.
dan dijualnya juga lebih mudah ke mana? Ke customer. Mereka cukup keluarin dari frozen, dibiarin sebentar, digoreng, bisa langsung makan. Itu salah satu ya. Di samping kamu bisa buat kerupuk, bisa buat sosis, bisa buat apa. Tapi memang harus ada penambahan value added, penambahan nilai produk yang tadinya hanya jual lele segar menjadi produknya apa. Itu sebenarnya kesempatannya menurut gua sih ya, kedepannya lebih terbuka nih, lebih terbuka. Karena peluangnya adalah orang butuh daging, butuh protein. Salah satunya adalah lele ini memang yang cukup mudah ya, cukup mudah. Jadi dan kalau gua lihat memang kebetulan kan gua juga jual pakan lelenya nih. Kebutuhan pakannya sekarang luar biasa sekali. Banyak sekali orang yang memulainya dengan ya mereka menanam hanya 100 atau 200 atau cuma 50 cuman di bak-bak gitu tuh. Itu terlihat tercapture dengan kebutuhan pakannya ini mereka banyak sekali memang. Jadi gua ngelihatnya ini orang sudah mulai banyak yang memulai untuk memelihara, entah itu konsumsi pribadi ataupun konsumsi lingkungannya mereka, ataupun mereka mau jual lagi. Tapi itu sebenarnya ya kalau dijalani dengan serius sih mudah-mudahan bisa berhasil ya. Dan tadi era sekarang model-model pengepul gini sudah mulai berkurang. Karena customer mau murah langsung, kita juga mau jual harganya pas, ya kan? Mereka belinya lebih murah daripada mereka beli di pasar, tapi kita jualnya lebih mahal daripada kita jual ke pengepul. Tapi di tengah-tengah harganya diuntungkan customer. Dan kita sebagai orang yang membesarkan lele juga bisa terus panjang gitu. Dan gini. Dan sebetulnya secara geografis nih peternak lele yang besar itu ada di Cirebon, Batara. Dan mereka itu bisa menekan harga produksi yang besar sebetulnya. Karena menurut gua sih ya, kalau salah nanti tolong dikoreksi di komen nih. Menurut gua sih karena memang mereka daerah pinggir pantai. Mereka banyak ikan ikan yang mereka tangkap tuh di laut. Kemudian kecil-kecil nggak kejual atau apa, ataupun mereka proses sendiri, itu jadi pakan untuk lelenya aja. Itu juga dijadikan diolah lagi, mereka buat pakan lele. Tidak murni 100% dari pelet. Meskipun pelet sendiri bahan bakunya sebagian adalah dari protein ikan ya sebetulnya. Jadi ya tinggal dipilih sih, mau pelihara olah sendiri, mau lo jual segarnya lele masih hidup, mau lo olah lagi menjadi frozen. Tapi ketika lo mau proses pembesaran, jangan takut, maksud gua gitu loh. Jangan takut sampai nanti yang mau beli siapa nih, lelenya makin besar nggak kejual, ya nggak usah. Lo nggak kejual di sini, naikin prosesnya di sini. Gitu. Saran gua sih begitu, Batara. Jadi nggak ada sifatnya nggak bakal laku ya. Jadi ya kira-kira begitu. Bisa diolah sementara untuk itu kan jadi frozen dulu ya. Frozennya kebanyakan ya lo olah kan lo bisa buat pempek tuh, ya nggak? Lo buat pempek atau buat apalah yang memang bisa menambahkan value-nya sebenarnya. Dan peluangnya adalah pasar kebutuhan proteinnya cukup besar. Cukup besar ya. Cukup besar. Kalau untuk ikan lele ini. Untuk ikan lele, gitu sih. Umumnya di pasar itu berapa ekor dia satu kilonya di pasar jualnya lah gitu. Iya. Jadi gini ya, tergantung menurut gua. Jadi tergantung ini pasarnya apa, yang membeli siapa. Kalau gua tanya beberapa yang gua supply ya, di pecel lele itu rata-rata mereka mintanya sekilonya 6. Oh, yang dipakai 6 ekor 1 kilo ya? Betul, berarti beratnya sekitar 150 sampai 175 gram lah. Nah, karena mereka nggak mau terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil kan orang makannya juga nggak pas tuh di situ. Nah, tapi kalau di warteg-warteg ada yang sekilo 8. Yang sekilo 8. Nah, dan beberapa ya di 6 sampai 10 sebenarnya masih dalam tahap konsumsi sih sebetulnya. Gitu.
Jadi berarti kalaupun di durasi tadi umumnya 3 bulan ya. Nah, tiga bulan sendiri kan tadi gue bilang 3 bulan itu sebetulnya pembesaran lo sebetulnya. Iya. Tapi kan dengan umur dari bayinya ya kira-kira 4 bulan 4 jadinya. bulan ya jadinya ya. Dan itu sebetulnya 2 bulan sudah ada yang bisa panen menurut gua. 2 bulan sama panen. Jadi 2 bulan setiap bulan lo pisahin tadi sambil nguras airnya, lo bisa lihat mana yang besar. Itu 2 bulan ada yang sudah bisa sekilo 8 sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi berarti bisa dikatakan di usia 2 bulan itu pun udah bisa kita sambil menjual ya? Bisa 2 bulan, 2 bulan setengah sambil bertahap kan gitu kan. Berarti nggak nunggu harus 3 bulan dulu dipanen bareng-bareng ya? Ya nggak. Usia dia 2 bulan udah mulai seleksi, mana yang udah besar langsung jual. Gitu. Bener. Jadi kalau lo punya beberapa kolam sih lebih bagus kan. Lebih, oh ini ukurannya berapa gram. Tinggal dipindah-pindahin. Bener. Gitu Batara. Batara ada lagi? Mungkin cukup. Ya, selamat mencoba. Semoga bisnis lelenya lancar, maju, dan berhasil ya. Nah, satu lagi. Jadi keberhasilan persentase pembesaran lele itu 95% hidup itu bisa dibilang sukses. Dalam artian kalau kamu punya 1000 ekor, kamu panen dia sekitar 950 piece ekor, itu bisa dibilang berhasil kolamnya. Karena hampir susah kita nggak bisa bilang bahwa lele itu nggak boleh mati, susah. Iya. Tapi 5% aja masih bisa hidup lah dengan harganya lo jual langsung atau dengan harga yang bagus sebetulnya. Tapi kalau dia di bawah itu, iya nggak akan nutup menurut gua. Tapi tantangannya juga besar nih, jadi nggak mudah juga guys. Jadi pembesaran lele ini orang bilang gampang, tapi nggak mudah juga sih, karena memang tadi variabelnya banyak nih. Pakannya nggak boleh kebanyakan, amoniaknya juga mesti dikontrol, pH airnya mesti dikontrol, ya kan? Banyak variabelnya, belum lagi penyakitnya nggak 1, 2, 3 nih, ada banyak penyakitnya. Ada orang yang bilang, oh kalau buat sakit ini dikasih garam, kalau sakit ini dipisahin, di lokalisasi kasih garamnya agak banyakan. Ya banyak. Nanti kita bahas lagi mengenai penyakit ya. Tapi kalau di sini kita bahas itu dulu guys, mengenai apa untuk memulai berbisnis lele lah ya. Nanti di nextnya kalau kamu pengen dibahas mengenai kok lele saya sakit ini, kemudian kok begini, kok sering apa, nah itu nanti kamu komen di bawah ini guys. Nanti kita bahas lagi dengan Batara. Mudah-mudahan lu semua dan kita semua sukses berbisnis lelenya, dan yang terakhir adalah supaya berkah, karena itu adalah kunci keberhasilan buat kita bersama. Ada lagi Batara? Cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like dan komen supaya kita nanti buat video lagi dan kita ketemu lagi di video kita berikutnya. Dah.